Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Psikologi Pendidikan Bapak Suyoto MPD. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Resmiho Insani dengan NIM 2321808126 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas 2C Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Purworejo. Di video kali ini saya akan menyampaikan materi tentang perbedaan individual. Tanpa banyak basa-basi, langsung saja kita ke materinya. Yang pertama, kita masuk pada sumber perbedaan individual. Sumber perbedaan individual dibagi menjadi dua, yaitu faktor bawaan dan faktor lingkungan. Yang pertama yaitu faktor bawaan. Faktor bawaan merupakan faktor-faktor biologis yang diturunkan melalui pewarisan genetiknya, dimulai pada saat terjadinya pembuahan. Masing-masing sel produksi spermatozoom dan ovum terjadi dari 23 pasang kromosom. Kromosom sendiri adalah partikel seperti benang yang di dalamnya terdapat untayan partikel yang sangat kecil yang disebut dengan gen. Gen sendiri adalah pembawa ciri bawaan yang diwariskan orang tua kepada keturunannya. Gen mengandung petunjuk untuk produksi protein yang selanjutnya protein ini akan mengatur proses fisiologis tubuh dan penampakan sifat-sifat fenotipnya. Yang kedua yaitu faktor lingkungan. Faktor lingkungan sendiri dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu status sosial ekonomi orang tua, tingkat pendidikan orang tua, pekerjaan orang tua, penghasilan orang tua, dan lain-lain. Yang kedua, pola asuh orang tua. Yang pertama ada otoriter, yaitu menekankan pengawasan orang tua kepada anak untuk mendapatkan ketaatan dan kepatuhan. Yang kedua ada sifat primitif, yaitu orang tua memberi kebebasan sebanyak mungkin pada anak. Yang ketiga ada otoritatif, yaitu hak dan kewajiban anak dan orang tua sama, saling melengkapi dan dilatih tanggung jawab. Yang ketiga ada faktor budaya. Wujud ideal budaya berupa ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan. Budaya sendiri ya sebagai suatu aktivitas dan tindakan berpola dari manusia dan masyarakat, disebut dengan sistem sosial. Budaya sebagai benda-benda hasil karya manusia. Yang keempat yaitu faktor urutan kelahiran. Yang pertama ada anak sulung, memiliki sifat yang teliti, memiliki ambisi, agresif, memiliki prestasi akademik yang baik. Yang kedua ada anak tengah, mudah bergaul dan memiliki rasa setia kawan yang tinggi. Yang ketiga ada anak bungsu, memiliki sifat yang kreatif, menarik, ingin memperoleh perlakuan yang sama. Yang terakhir ada anak tunggal, mirip seperti dengan anak sulung. Selanjutnya ada perbedaan jenis kelamin dan gender. Jenis kelamin menunjuk pada perbedaan biologis laki-laki dan perempuan, sedangkan gender adalah perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang dibangun secara sosial budaya, yaitu peran, tingkah laku, sifat, dan lain-lain. Selanjutnya kita masuk pada bagian perbedaan gender di sekolah. Yang pertama ada kemampuan verbal. Perempuan bagus dibandingkan laki-laki. Yang kedua, kemampuan spasial. Laki-laki lebih superior. Yang ketiga, kemampuan matematika. Tahun-tahun pertama sedikit berbeda, selanjutnya laki-laki lebih superior. Yang keempat ada sains. Prestasi perempuan mengalami kemunduran, sedangkan laki-laki lebih meningkat. Yang kelima ada motivasi berprestasi, yaitu perbedaan berkaitan dengan tugas dan situasi. Laki-laki lebih baik dalam matematika dan sains, perempuan dalam seni dan musik. Selanjutnya ada perbedaan kemampuan. Perbedaan kemampuan diartikan secara sederhana sebagai kecerdasan. Kemampuan umum didefinisikan sebagai prestasi komparatif individu dalam berbagai tugas termasuk memecahkan masalah dengan waktu yang terbatas, juga meliputi prestasi individu dalam bagian besar tugas-tugas belajar. Perbedaan kecerdasan dapat dilihat dari perbedaan skor IQ. Berikut ini ada tabel distribusi dan deskripsinya. Kita mulai dari atas. Di atas 130 itu very superior, 120 sampai 129 superior, 110 sampai 119 break normal, 90 sampai 109 average, 80 sampai 89 dual normal, 70 sampai 79 borderline, di bawah 70 itu divertive. Selanjutnya ada perbedaan antara gifted dan retarded.
Gifted merupakan kemampuan umum di atas rata-rata, kreativitas di atas rata-rata, komitmen terhadap tugas yang cukup tinggi, lebih banyak berasal dari kelas sosial dan ekonomi tinggi. Sedangkan retarded merupakan mild retardation, yaitu IQ 50-70, moderated IQ 36-50, reserve retardation IQ 20-36. Yang terakhir ada profound retardation IQ di bawah 20. Selanjutnya ada perbedaan kepribadian seseorang. Perbedaan kepribadian merupakan contoh perilaku dan cara berpikir yang khas yang menentukan penyesuaian diri seseorang terhadap lingkungannya. Orang-orang cenderung bertindak dan berpikir dengan cara tertentu dalam berbagai situasi. Karakteristik yang membedakan satu individu dengan individu lainnya. Berikut ini ada 5 model Big Five. Yang pertama ada extraversion, terbuka, memiliki energi yang baik. Yang kedua ada agreeableness, kerjasama dan harmoni. Yang ketiga conscientiousness, berkaitan dengan cara berkontrol. Dan yang ketiga ada conscientiousness, yang berkaitan dengan cara mengontrol, mengatur, dan memerintah impuls. Yang keempat ada neuroticism, yaitu emosi yang negatif. Yang kelima atau yang terakhir yaitu openness to experience, yaitu kreatif. Selanjutnya pada bagian perbedaan gaya belajar. Perbedaan gaya belajar merupakan pola perilaku yang spesifik dan menerima informasi dalam mengembangkan keterampilan baru serta proses penyimpanan informasi atau keterampilan baru berhubungan dengan cara seseorang belajar. Selanjutnya ada 3 implikasi perbedaan individual dalam pembelajaran. Yang pertama yaitu remedial. Remedial yaitu pemberian layanan pendidikan kepada siswa yang mengalami kesulitan atau hambatan dengan memberikan pelajaran atau tugas tambahan sehingga mereka dapat menyelesaikan program sesuai dengan waktu yang ditentukan. Yang kedua yaitu program pengayaan. Program pengayaan sendiri yaitu pemberian layanan pendidikan sesuai dengan potensi kecerdasan yang dimiliki siswa dengan penyediaan kesempatan dan fasilitas belajar tambahan yang bersifat peluasan atau pendalaman setelah yang menyelesaikan tugas-tugas yang diprogramkan untuk siswa lainnya. Dan yang ketiga yaitu program percepatan. Program percepatan yaitu pemberian layanan pendidikan sesuai dengan potensi kecerdasan dan bakat istimewa yang dimiliki oleh siswa dengan memberikan kesempatan kepada mereka untuk dapat menyelesaikan program reguler dalam angka waktu yang lebih singkat dibandingkan teman-temannya. Berikut ini ada 5 program pengajaran individu. Yang pertama yaitu pengajaran terprogram, yang kedua pengajaran bantuan komputer, yang ketiga pengajaran modul, yang keempat sistem kontrak, dan yang kelima sistem killer. Nah, sekarang kita masuk pada bagian yang terakhir yaitu ada cara untuk mengelola perbedaan individual dalam proses pengajaran. Gunakan alat-alat multisensori untuk memproses, mempraktekkan, dan memperoleh informasi. Saya kira sekian penyampaian materi tentang perbedaan individual dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.